Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di materi kedua untuk Node.js ya. Materi yang kemarin kita sudah melakukan instalasi sama membuat koneksi dan tambah, tampil, ubah dan hapus data. Nah, kali ini saya akan buat dua video. Video yang pertama nanti saya mengulangi materi kemarin. Kalau kemarin kita membuat master data COA ya. Nah, di sini di materi sebelumnya contohnya di sini sudah di layar sudah muncul, ada tampil, nanti ada tambah, ubah dan hapus. Nah, ini contoh yang sudah jadi ya, yang kemarin di materi sebelumnya. Ini COA tampil, kalau kita klik send itu di sini udah muncul dua data ya. Ada data 1 atau kode 1, ada kode 4. Oke, saya simulasikan lagi untuk sebagai contoh materi yang sebelumnya ya. Saya coba membuat tambah data. Di sini menggunakan post ya, post data. URL-nya tetap sama, cuma kodenya di sini saya buat 5. Kalau 5 itu biasanya pengeluaran ya, pengeluaran. Nah, ini ngisinya itu di body, kemudian pilih raw, terus tipenya JSON. Nah, ini jangan lupa di sini post ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, kok tambah data gagal terus? Karena di sini lupa nggak diubah menjadi post. Kita send. Nah, di sini berhasil tambah data ya. Kalau ini kita send lagi, nah, ada gagal tambah. Karena apa? Karena kode 5 ini sudah digunakan, sehingga secara hukum database primary key yang sama pasti tidak boleh. Kita cek lagi di tampil data, harusnya sudah tambah data ya. Nah, ini sudah tambah data 1 yang baru aja saya tambahkan. Kemudian bagaimana kalau ingin merubah ya, misalkan kita rubah pakai yang put ya, menggunakan put metodenya sama body raw JSON. Misalkan kita pengen merubah yang ini contoh di materi ya, kode 1 nama yang awalnya aset kita rubah, misalkan aset coba ubah, kita kirim ya, kita send, berhasil ubah. Kita cek lagi di tampil ya, di tampil ini belum kita send ulang, masih aset, kita coba klik send ulang. Nah, di sini ternyata sudah berubah ya. Kita kembalikan seperti semula ya. Nanti kalau pengen merubah ID atau kode yang lain ya, di sini tinggal dirubah kodenya. Tapi ini sebagai contoh tetap satu aja, nama CO-nya kita kembalikan ke aset. Kita send. Nah, berhasil ubah. Kita cek lagi di tampil. Awalnya tadi ini ya, kita send ulang. Nah, ini sudah berubah. Sama nanti dengan hapus ya. Untuk hapus misalkan di sini metodenya tetap seperti kemarin, delete ya. Terus di raw data cukup membawa kodenya saja. Jadi di body raw JSON di sini cukup membawa kode saja. Nah, ini kalau saya send ya nanti akan terhapus nih. Nah, berhasil hapus. Maka di sini ditampil data ketika kita send, di sini hilang yang kode satunya tadi. Oke, saya tambahkan lagi ya. Tadi terlanjur hapus, saya masukkan lagi menggunakan yang tambah ini ya. Kita send lagi. Nah, berhasil tambah. Kita cek lagi. Nah, sudah kembali ya. Oke, itu yang materi sebelumnya. Oke, ini saya close dulu. Close. Nah, di materi kali ini ya, tapi belum saya share, nanti saya lampirkan di video. Sebenarnya melanjutkan materi yang sebelumnya, cuma nanti di sini ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Yang pertama adalah bagaimana kita membuat master data, tapi cukup copy paste dari yang sebelumnya ya. Jadi cuma tambah, ubah, hapus itu gampang karena nanti tinggal copy paste dari materi sebelumnya.
Tapi ada yang berbeda nanti, misalkan bagaimana kalau kita menampilkan data yang berelasi, bagaimana kalau kita menambah data yang satu kali tambah itu langsung menyimpan banyak data. Nah, ini biasanya kalau kita di transaksi ya, misalkan kalau kita melakukan pembayaran itu kan bisa jadi satu kali transaksi bisa beberapa item pembayaran, sehingga nanti butuh eksekusi query yang multi connect query gitu ya. Oke, yang pertama ini yang saya buat video pertama, nanti yang berikutnya videonya saya pisah biar nggak terlalu panjang. Oke, ini materi ke-9 ya. Tapi di Node.js itu berarti materi kedua atau ketiga ya, saya lupa. Kedua ya, nanti dicek di e-learning. Tapi ini kalau dari pertemuan pertama ini sudah materi ke-9. Oke, ini daftar isinya belum saya update. Nah, di sini nanti ya. Ini nanti silahkan dibaca di materi ya, kenapa kita butuh koneksi Siakat, karena nanti ke depannya kita butuh tampil data program studi dan angkatan. Cuma di sini nanti monggo dipraktekkan sendiri sesuai materi. Tapi saya tidak akan membahas ini ya, karena ini materinya hampir sama dengan sebelumnya. Saya akan loncat langsung ke biaya. Ke biaya. Nah, di sini biaya itu nanti ada beberapa kolom ya. Ini saya buat sederhana. Ada ID, nanti auto increment, ada ID prodi. Nah, ID prodi itu harus sama dengan yang di tabel Siakat UDB. Kemudian ID COA sesuai yang kita tambahkan tadi. Meskipun tadi contohnya sebenarnya masih banyak yang harus diinput ya. Tadi ada aset, ada pendapatan, ada pengeluaran, itu bisa dibuat beberapa lagi. Cuma sebagai contoh kita buat 3 tadi ya. Tapi nanti dalam data yang sesungguhnya ya harusnya banyak yang COA-nya tadi. Kemudian di angkatan ini nanti tahun 2022, 2023, 2024. Nama biayanya apa, terus jumlahnya berapa. Nah, nanti silakan teman-teman khusus nomor 2 ini ya, yang nomor 1 nanti dikerjakan sendiri karena di sini udah jelas petunjuknya. Yang nomor 2 ini silakan nanti juga membuat tabel biaya. Membuatnya di mana? Di database CKU UDB. Tolong dibedakan, database dan folder itu beda. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, ini saya sudah buat foldernya, tetapi kok di PHP adminnya belum ada. Ternyata yang dimaksud folder itu ternyata project-nya. Padahal project yang kita buat, yang ini, yang di folder CKUDB ini kan bukan database, beda. Yang di database itu ya kita buat sendiri ya. Nah, di sini buat sendiri. Nah, kemarin masih ada yang kok belum membuat database CKUDB. Nah, tak suruh membuat terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman silakan tabel biaya dibuat di sini ya. Kalau saya pakai Navigat, kalau teman-teman pakai PHP admin monggo ya. Ini sudah saya buat, tidak perlu saya praktekkan karena itu sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah membuat tabel, berarti langkah berikutnya adalah membuat model. Nah, modelnya seperti apa? Sebenarnya itu kita tinggal copy paste saja. Nah, ini kebetulan punya saya terlanjur saya copy paste ya. Nanti teman-teman tinggal copy paste dari COA ini, di copy, paste, di-rename menjadi biaya. Nah, nanti di sini tinggal disesuaikan aja. Apa yang disesuaikan? Nah, kita hapus dulu karena nanti video yang berikutnya. Tapi ini video nanti nggak semua tak bahas ya, karena ini nanti lanjut di materi berikutnya aja, karena kita nggak mungkin langsung banyak, nanti malah bingung nanti ya. Nah, di sini tadi sudah copy paste dari COA. Nanti teman-teman silahkan edit ini aja. Biaya ini diedit, biaya yang di sini diedit, yang di sini juga diedit. Sama menyesuaikan yang ini sesuai yang di tabel yang kita buat tadi. Tinggal disesuaikan. Nah, itu saya kira nanti gampang, di materi juga sudah saya tulis. Nah, yang lebih gampang lagi, setelah kita sudah membuat tabel, sudah membuat model seperti ini, sudah kita simpan. Jangan lupa disimpan ya.
Kadang kebiasaan teman-teman tuh ketika ini masih ada lingkaran hitam atau lingkaran putih di samping nama file tuh, ini artinya belum kesimpan. Ini harus di save dulu. Nah, ini artinya sudah kesimpan karena lingkaran atau tanda lingkaran putih atau lingkaran hitam di sini hilang. Oke, sekarang tabel sudah, model sudah, berikutnya adalah root. Nah, ini rootnya belum tak buat nih. Nah, kemarin kan sudah membuat satu root COA ya. Nah, ini kita tinggal copy paste. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini ya. Kita rename. Kita kasih nama biaya. Nah, ini gampang banget nanti. Nah, setelah kita rename, karena ini master data, di sini tinggal kita COA ini tinggal di replace. Nah, kita replace dengan biaya. Seperti ini aja. Langsung replace all. Nah, selesai ya. Dengan seperti ini aja nanti tambah ubah hapus sudah jadi sendiri. Cuma ada satu yang perlu kita ingat adalah primary key-nya. Nah, terutama di ubah dan hapus. Nah, ini kan berbeda nih. Karena biaya tadi di model itu primary key-nya adalah ID bukan kode. Beda dengan yang di model COA ya. Kalau di model COA kan primary key-nya kode. Tapi di model biaya primary key-nya ID. Artinya ini harus kita sesuaikan. Nah, meskipun kita find replace, tapi tetap diubah data sama hapus data itu kita sesuaikan. Nah, ini kita tinggal edit ID gitu aja. Ini yang ubah, terus yang hapus juga sama. Tinggal ngedit ini aja. Kita save. Nah, selesai. Jadi nanti teman-teman kalau mau buat master data tuh cukup copy paste find replace itu aja. Copy paste find replace, terus ubah sama hapusnya diubah ini primary key-nya. Cuma gitu. Jadi nggak perlu ngetik ulang dari awal. Khusus master data ya, beda nanti kalau ada relasi dan sebagainya ya kita agak rekosor sedikit gitu ya. Kayak ini nanti di biaya nanti ada sedikit perubahan, nanti saya sampaikan di belakang, sementara gini dulu. Oke, tabel sudah, model sudah, root sudah, tapi biaya ini belum bisa dipanggil. Nanti kan manggilnya di sini nih. Misalkan saya buat request baru ya. Saya buat request baru di CQDB sini. Namanya biaya tampil. Oke. Seperti biasa http potnya 3000 kita kasih nama biaya. Kalau tampil kan di sini get ya. Kalau ini kita send ya, maka di sini ada pesan. Nah, kita preview saja. Nah, not found 404 artinya apa? Kita belum mendaftarkan root yang kita buat. Jadi meskipun ini sudah ada rootnya di folder roots ya, tapi tetap harus kita daftarkan di APPJS. Ini hukumnya wajib. Ini yang sering lupa biasanya. APPJS dibuka. Nah, terakhir kemarin kan kita membuat COA ini ya. Ini copy aja. Copy, taruh bawahnya. Jangan ini dulu, yang atas dulu. Nah, ini kemarin kan ini terakhir copy, taruh bawahnya, paste, kita kasih nama biaya. Tidak perlu .js ya. Kemarin mungkin ada materi saya yang kebablasan ngetik .js ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak perlu .js pun seperti ini sudah dikenali. Ya. Terus ini variabel sebenarnya bebas sih, tidak harus belakangnya, tidak perlu embel-embel router pun jalan sebenarnya. Tapi ini kebiasaan saya aja. Biasanya saya kasih nama depannya itu sesuai routernya, terus belakangnya saya kasih embel-embel router gitu ya. Oke, ini sudah, turun ke bawah. Nah, ketemu yang tadi yang pas saya keliru tadi ya. Ini kayak copy, taruh bawahnya. Yang di sini sebenarnya bebas. Mau ditulis master biaya gini boleh ya. Tapi kalau saya biasa aja lah, langsung biaya gini aja. Terus ini kita panggil variabel yang kita buat di atas tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita memanggil yang di atas ini, biaya router ini kan baru variabel. Terus kita buat rootnya. Nanti yang kita panggil di URL-nya garis miring biaya,
memanggil variabel biaya router. Jangan lupa ini masih lingkaran hitam, berarti di save dulu. Otomatis ini CMD-nya langsung auto refresh ya, karena kemarin kita pakai node moon. Kita cek di Postman, send. Nah, sudah muncul data. Ya, kebetulan kemarin saya ketik manual di database ya. Seperti ini. Nah, ini tampil data. Bagaimana untuk tambah ubah hapus? Sama. Kita copy paste aja dari COA ya. Buat baru boleh atau copy paste boleh. Ini bisa langsung dari sini aja. Klik kanan, pilih duplikat. Tunggu dulu, kadang loadingnya agak lama. Nah, ini kita bisa kasih nama nih. Tadi apa ya? Oh, biaya tambah. Oke. Namanya sudah berubah, di sini juga sudah berubah, biaya tambah. Jangan lupa URL-nya kita sesuaikan biaya. Terus ke body, row-nya kita pilih, terus di sini pilih yang JSON. Nah, isiannya apa ya? Jangan ini. Kita sesuaikan dengan tabelnya tadi. Tabelnya kan ID-nya kan auto increment, jadi nggak perlu kita isi. Kita cukup mengisi ID prodi, ID COA, ID angkatan, nama biaya, sama jumlah. Oke. Kita ketik ya, ID prodi. Nah, ID prodinya kemarin berapa? Atau kodenya apa? Nah, kita cek di database Yakat IDB ya. Program studinya ada 2, punya saya kebetulan ada 2, P001 dan P002. Misalkan saya tambahkan prodinya yang P002. Meskipun nanti kita isi 3 pun nggak error ini, karena kita belum merelasikan secara langsung antar database. Jadi ini kita kan nggak membuat user interface ya. Kali ini kita belum membuat user interface, masih menggunakan Postman ya. Tolong nanti data ya disamakan ya, jangan ngawur, jangan asal-asalan, disamakan dengan ini. Terus apa tadi berikutnya? ID prodi, ID COA. ID COA tadi misalkan pendapatan ya, kita kasih 4. Ini seharusnya ada jelentrengannya lagi, tapi kita buat simpel gitu aja lah sementara. ID COA kita isi 4 seperti itu. Terus kita isi lagi ID angkatan. Nah, ini ID angkatan kita lihat juga dari tabel angkatan di database Yakat. Oh, ini belum ada isinya ya. Ini kita isi dulu, misalkan 2023. Kalau di Postman-nya tadi diisi dulu nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan ini nanti kedepannya kan akan kita relasikan, sehingga ya harus kita isi. Oke, kita isi 2023. Ini boleh pakai petik, boleh enggak, karena tipe database-nya adalah integer yang di phpMyAdmin atau di database misalnya. Tapi ini saya kasih petik aja. Terus nama biaya. Oke, nama biaya. Oke. Kalau sebelumnya tadi pendaftaran, ini saya kasih nama juga pendaftaran. Terus jumlah kalau nggak salah ya tadi. Oke, jumlah misalkan 200.000. Oke. Seperti ini ya. Oke, kita send. Nanti kalau ada error, nanti ada notifikasi di sini. Kita send. Wah, gagal. Kira-kira apa ini gagalnya? Oke. Kira-kira apa struktur tabel saya yang keliru. Oke, saya cek dulu ya, mungkin auto incrementnya lupa nggak tak tentang. Oh, betul itu. ID CA integer, coba. Atau mungkin gara-gara petik ini ya. Kita hapus dulu coba. Ini 200.000, coba kita send lagi. Oh, betul ya. Oke. Berarti di sequelist itu berarti harus tertib. Beda dengan PHP ya, kalau PHP itu angka kasih petik tetap jalan, tapi di sini ternyata di sequelist itu harus tertib. ID angkatan integer ya nggak boleh kita kasih petik. Seperti ini ya. Sudah berhasil tambah. Kalau kita tampilkan sudah muncul 2. Nah, ini sudah muncul 2. Cuma yang kemarin punya saya salah input ini harusnya 4 kok tak isi 1. Nah, ini ya sudah muncul di sini. Oke.
Oh ya teman-teman, kalau ini sudah selesai jangan lupa di save. Nah, biar lingkar-lingkaran ini hilang. Kenapa di save itu? Biar nanti kalau besoknya kita buka lagi, apa yang kita ketik di sini nggak hilang. Kita tinggal ganti ini aja. Misalkan oh prodinya P003, ID CO-nya berapa, tinggal ngedit aja. Daripada kita ngetik dari awal gitu ya. Oke ya, ini kita save. Tambah sudah berhasil. Ini saya close, tampilnya nggak usah. Terus yang ubah sama, saya copy paste duplikat dari COA-nya saja, duplikat. Oke, kita ganti namanya dulu, biaya ubah. Sama di sini metodenya put, di sini kita ganti biaya. Terus yang mau dirubah adalah body row JSON. Nah, di sini daripada saya ketik, saya bisa ngopi dari yang tambahnya tadi. Nah, saya bisa ngopi yang dari sini. Saya copy ya. Saya copy, saya paste di sini. Cuma di sini harus kita bawa ID. ID berapa yang ingin kita rubah. Nah, kita bisa lihat di tampil. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa ID COA ini keliru. Ini harusnya 4. Kok ini tak isi 1, nah, dan ini ID-nya 1, berarti di sini ID 1, prodinya tadi, oh ngopi ini aja gampang tadi ya, ngopi ini aja ya, copy, tak copy sini aja ya, paste. Nah gampang ini, kita tinggal merubah yang ini aja. Nah yang awalnya ini 1, saya rubah 4. Jadi ketika kita merubah biaya, wajib hukumnya membawa ID. Nah, taunya ID dari mana? Dari tampil ini tadi. Oke, kita rubah ya. Oh, ini ada komanya salah. Oke. Kita kirim. Oke, berhasil ubah. Kita cek di tampilnya. Ini masih 1, kita send lagi. Sudah berubah menjadi 4. Oke. Ubah selesai, kita save dulu. Nah, terus yang terakhir, bagaimana kalau biaya hapus? Gampang banget ini, kita copy paste aja atau duplikat dari COA yang kemarin kita buat. Kita ganti nama biaya hapus. Oke, ini delete ya. Ini biaya. Nah, kita mau menghapus yang mana? Tinggal membawa ID berapa? Apakah ID 1 atau ID 2. Misalkan saya bawa ID yang 2 ya, saya pengen menghapus yang bawah ini ya, pengen menghapus yang bawah, berarti ID nya 2. Sini ID 2, seperti biasa body row JSON, kita kirim. Nah berhasil hapus, kita cek nih di biaya tampil, kita send, hilang ya. Seperti itu ya hapusnya. Nah, jangan lupa ini di save seperti itu. Oke, saya tambah lagi biayanya tadi biar enggak hapus. Ini ID prodi 2 saya tambahkan ulang biar muncul lagi, biar ada 2. Oke, seperti itu untuk membuat tabel, membuat model, membuat root, mendaftarkan root ke dalam APP.js sampai kita mensimulasikan bagaimana menambah data, menampilkan data, merubah data sampai menghapus data. Demikian untuk video yang pertama. Untuk video yang kedua nanti saya susulkan karena ada beberapa yang harus saya siapkan ya, karena ada relasi, ada tampil data dan sebagainya. Oke, sebelum ke video berikutnya ini sedikit bocoran aja. Di sini sudah saya munculkan ada transaksi tampil sama transaksi tambah. Nah, ketika kita transaksi tampil, nanti ada yang unik di sini. Sini tetap sama, ada get, ada transaksi seperti biasa. Nah, ketika kita send, nah, data yang muncul akan ada beberapa relasi. Nah, ini saya naikkan. Ini datanya, tapi ada subnya, ada detailnya. Jadi ini transaksinya, ada detail transaksi.
Di dalam data transaksi juga ada biayanya apa, COA debitnya kemana, kreditnya kemana. Nah, kita dengan seperti ini nanti kita bermain di relasi tabel tapi di model. Nah, itu nanti penjelasannya di video berikutnya. Yang jelas silahkan dikerjakan dulu sampai biaya dulu ya. Dan sebelum saya tutup, selamat berliburan dan jangan lupa nanti masuk langsung ujian tengah semester. Selamat belajar, selamat liburan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.